Jadi dengan penggunaan KCL 6 kilo dalam 1 tahun per batangnya ya, itu dapat menghasilkan 45 sampai 50 ton TBS. Halo Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku ya, Tandan Berduri Channel. Di channelku ini kita membahas tentang tata cara pemupukan kelapa sawit yang baik dan benar supaya didapatkan hasil produksi yang baik juga ya. Hari ini kita bahas tentang kapasitas produksi 45 sampai 50 ton Mas. Kapasitas 45 sampai 50 ton itu erat kaitannya dengan penggunaan KCL karena KCL itu faktor penting dalam penunjang keberhasilan naiknya TBS ya. Penggunaan KCL 1 kilo per batang per tahun itu akan menghasilkan 10 ton TBS dalam 1 tahun ya. Itu untuk 1 hektar. Tapi bukan berarti 1 kilo itu untuk 1 hektar, bukan ya Mas ya. Jadi 1 kilo itu dikalikan 130 batang berarti 130 kilo KCL. Nah itu bisa menghasilkan 10 ton TBS dalam 1 tahun 1 hektarnya. Di penggunaan 2 kilo itu bisa menghasilkan 15 sampai 20 ton TBS ya per hektar per tahun. Penggunaan 3 kilo bisa menghasilkan 25 sampai 30 ton TBS per hektar per tahun. Tetapi kembali lagi, dalam penggunaan pupuk KCL ini masih ada erat kaitannya dengan KKL kelas tanah ya. Jadi kalau tanahnya itu subur, penggunaan sedikit pun hasilnya juga baik. Tetapi kalau dalam lahanmu itu kualitas tanahnya kurang baik ya Mas maka penggunaan pupuk itu akan semakin banyak untuk meningkatkan kapasitas produksi TBS. Nah sekarang kita ngomongin di lahan yang memang benar-benar kualitasnya kurang baik ya. Jadi dengan penggunaan KCL 6 kilo dalam 1 tahun per batangnya ya, itu dapat menghasilkan 45 sampai 50 ton TBS. Dengan catatan bahwa teman-teman juga harus menjaga tanahnya supaya tetap menjadi lebih baik ya. Dengan penggunaan M4 juga bisa, dengan penggunaan pupuk kandang juga bisa. Itu supaya penyerapan unsur hara yang kita berikan menjadi lebih baik ya Mas ya. Sembari saya sampaikan tentang penggunaannya ya. Jadi dalam penggunaan KCL 6 kilo itu juga harus bersamaan dengan penggunaan urea sebanyak 3,5 kg. Itu per batang per tahun ya. Kemudian TSP 2 kilo per batang per tahun, borat 150 gram. Itu di usia 9 hingga 15 tahun ya Mas untuk mendapatkan kapasitas 45 sampai 50 ton itu. Kemudian kisrit 1 sampai 2 kilo, jadi disesuaikan saja. Kalau memang mengalami defisiensi magnesium berat, maka gunakanlah kisrit 2 kilo. Kalau tidak, gunakan saja 1 kilo. Kemudian dolomit 3 hingga 6 kilo. Itu juga penyesuaian di lahanmu juga ya Mas Kalau lahanmu itu dengan kualitas baik, maka gunakan 3 kilo itu sudah cukup. Tapi kalau kualitasnya buruk, apalagi jenis lahan rawa, maka sebaiknya gunakanlah 6 kilo per batang per tahunnya. Nah, dalam penggunaan 6 kilo KCL ini Mas, apa ya ketemu secara hasil dengan pembiayaannya? Ini kita urai sedikit demi sedikit ya Mas Penggunaan urea 3,5 kilo per batang per tahun itu akan menghabiskan dana sekitar 3.094.000. Itu dengan catatan bahwa ureanya itu harga 340.000 ya. Jadi ketemunya 1 kilo 6.800. Kemudian untuk TSP-nya 2 kilo per batang per tahun. Itu menghabiskan sekitar 2.600.000. Kemudian boratnya menghabiskan 600.000, dolomitnya menghabiskan 780.000. Kisritnya menghabiskan kalau pakai 1 kilo sekitar 780.000 Mas Tapi kalau memakai sekitar 2 kiloan habis 1.560.000 itu kisritnya. Kemudian KCL-nya berapa Mas? Ini KCL-nya yang menjadi paling mahal ya, karena sampai di angka 5.772.000. Itu 1 tahun penggunaan KCL sebanyak 6 kilo Mas Nah, dari semuanya ini kalau kita total maka habisnya sekitar 14.406.000. Itu total pemupukan dengan penggunaan KCL 6 kilo, urea 3,5, TSP 2 kilo, borat 150 gram, dolomit 6 kilo, kisrit 2 kilo. Nah, itu habisnya 14.406.000. Perlu diingat ya Mas dalam penggunaan KCL itu erat kaitannya dengan hasil produksi. Jadi kalau teman-teman itu ragu penggunaan di umur 9 hingga 15 tahun masih pakai KCL 2 kilo, kapasitas produksimu itu nggak akan
beda jauh Mas. Mungkin sekitar 25 sampai 30 kilo, 20 ton ya per tahunnya. Jadi dalam penggunaan KCL sebaiknya lebih berani lagi. Meskipun memakai 6 kilo, kita itu sebenarnya masih dapat hasil yang baik ya. Ini kalau kita ngomongin pemupukan itu biasanya gini ya Mas. Mas, biaya 14.406.000 atau kita genapkan saja menjadi 15 juta ya. Ini untuk menyikapi harga yang berbeda di tempat sampean. 15 juta itu mahal Mas, duit dari mana? Kalau kita ngomongin secara uangnya memang besar ya, jadi 14.406.000. Tetapi kalau kita ngomongin kapasitas produksinya, anggap saja kita dapat sekitar 45 ton ya Mas ya. Itu sebenarnya hasil terendah. Dengan harga Rp2.000 saja kita dapat 90 juta. Jadi kalau dikurangi harga pupuk tadi ya, dengan total per tahunnya menghabiskan 15 juta, itu kira-kira kita masih dapat 75 juta itu per tahunnya. Jadi kalau mau hitung-hitungan sebenarnya dengan penggunaan pupuk yang banyak itu menjadi murah dengan kapasitas produksi yang meningkat tajam ya Mas ya. Tapi kalau kapasitas produksinya nggak naik gimana Mas? Nah, syarat utamanya Mas untuk mendapatkan hasil yang memang benar-benar jos 45 hingga 50 ton itu, gunakanlah varietas-varietas unggul. Itu misalnya yang Ngambi, boleh. Simalungun juga boleh. Kemudian TN1, Seu Supreme. Dengan catatan bahwa varietas yang teman-teman beli itu berasal dari balai benih resmi. Nah, itu kapasitas produksinya bisa sampai segitu. Atau menggunakan varietas PPKS 239 ya Mas ya. Itu yang seperti yang saya pakai ini. Di usia muda ini sudah jos Mas ya. Jadi jangan takut dengan performanya. Kalau cuma ngejar 45 hingga 50 ton per tahun di usia 9 hingga 15 tahun itu sangat mudah Mas ya. Jadi sangat simpel, praktis. Jadi kalau dalam prosesnya masih ragu-ragu, wah Mas dengan biaya 15 juta saya dapat apa? Ya hitung-hitungnya itu tadi. Jadi 45 ton dikali 2000 dapatnya 90 juta. Sisa 75 juta Mas ya. Itu kalau kebunmu 1 hektar. Kalau kebunmu itu 2 hektar, maka dapatnya 180 juta. Dikurangi dengan pembiayaan sekitar 30 juta, maka sisa duitmu itu sekitar 150 juta dalam 2 hektar dalam 1 tahun ya. Itu dengan varietas unggul. Kalau uang 150 juta 2 hektar itu masa ya nggak cukup untuk pembiaya pupukan saja. Jadi dalam prosesnya meskipun penggunaan pupuk itu mencapai 6 kilo untuk mendapatkan 45 hingga 50 ton, jangan pernah takut Mas ya. Pembiayaan murah itu akan terbayarkan dari hasil yang kita dapatkan. Karena dengan penggunaan pupuk yang baik Mas ya, kelapa sawit kita itu akan menghasilkan kapasitas produksi yang baik juga. Oke Mas ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman jadi paham ya, penggunaan KCL 6 kilo itu memang direkomendasikan untuk usia 15 tahun. Kalau mau ditambah lagi sampai 8 kilo ya silahkan, monggo terserah. Dengan catatan bahwa pembiayaan nanti akan lebih tinggi lagi. Dan hasil kapasitas produksinya kemungkinan besar juga akan lebih tinggi. Nah, dari sinilah kita belajar Mas ya, bahwa pupuk itu sebenarnya nggak mahal Mas ya. Dari pembiayaan 15 juta, kapasitas 45 ton berarti dapat 90 juta, maka harusnya itu menjadi murah. Karena kita mengeluarkan pembiayaan pemupukan hanya 15 juta rupiah. Kita masih dapat 75 juta per tahunnya. Jadi kalau masih ngomong pupuk itu mahal Mas, itu nanti nggak kembali, itu sebenarnya nggak benar ya. Jadi dalam konsepnya, karena kita ngomongin petani ya Mas ya, nanti kalau dalam proses hitung-hitungannya nanti sampaikan, Mas itu belum biaya pruning, belum biaya panen, belum biaya lain-lain, perawatan dan lain-lain, maka sesuaikanlah dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kebunmu itu cuma 1-2 hektar, pakailah tenagamu sendiri ya Mas ya. Jadi dibersihkan sendiri, panennya sendiri, pruningnya sendiri. Kalaupun mau mengerjakan pakai tenaga kerja, maka itu sah-sah saja. Anggap saja kita menolong orang lain dalam mendapatkan rezeki ya. Jadi kalau hitung-hitungannya jangan terlalu diperumit. Kita sudah tahu panen Rp200 per kilo. Jadi dalam 1 tonnya, kalau sudah 45 ton itu dikali 200 ya sekitar 4 kali 2. 9 jutaan masih dalam 1 tahun untuk biaya panennya. Jadi disesuaikan saja. Kalau mau hasil lebih baik, maka sebaiknya dikerjakan sendiri ya. Di tenaga kita sendiri. Karena kita memang sebenarnya petani Mas ya. Kalau untuk perusahaan yang lebih besar, maka gunakan tenaga kerja yang lebih banyak. Maka pengeluaran uangnya juga lebih banyak ya. Oke, mudah-mudahan informasiku tadi ini bermanfaat ya. Jadi paham tentang penggunaan KCL 6 kilo, tentang pembiayaannya, tentang apa yang harus dilakukan. Jangan lupa Mas jika videoku bermanfaat, bagikan kepada teman-teman supaya jadi lebih paham.
Jangan lupa di like, komen, dan juga share ya. Subscribe-nya jangan lupa ditekan. Oke, thank you.